Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdi Sukmono, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan melakukan praktek coaching dalam modul 2.3 bersama rekan kerja saya yaitu Pak Andri sebagai guru PPKN di SMPN 3 sini. Selamat siang Pak Andri. Ya, selamat siang Pak Mono. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Sehat ya. Sehat. Oke, proses belajar mengajarnya masih tetap semangat ya? Insya Allah semangat Pak. Oke, alhamdulillah selalu semangat. Oke Pak Andri, mohon maaf di sini saya izin melakukan coaching dalam proses pra-observasi. Dalam hal nanti Pak Andri proses pembelajarannya atau persiapan pembelajarannya biar semakin siap gitu nggih Pak Andri. Oh, iya Pak. Oke, nah maka dari itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Oke, yang pertama dalam proses pembelajaran nanti Pak Andri, nah nanti tujuan apa yang ingin Pak Andri dalam proses pembelajaran tersebut? Oh ya. Untuk tujuan pembelajaran di sini dalam materi pembelajaran PPKN, di sini tujuan saya Pak, untuk peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Jadi Pak Andri memiliki tujuan kepada peserta didik agar nanti peserta didik atau murid bisa menghayati ya, menghayati dari sejarah ya, sejarah betul. Dan Pancasila itu nggih, sejarah dari lahirnya Pancasila gitu nggih. Ya betul. Oke, baik. Nah, dari hal tujuan pembelajaran itu, nah area pengembangan apa yang ingin Pak Andri kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Di sini saya mempunyai target peserta didik ada 3 Pak ya. Yeah. Ada 3. Yang pertama peserta didik tipikal reguler atau umum, yaitu peserta didik yang tidak memiliki kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Okay. Terus yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Ini misalkan contohnya yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya belajar. Misalnya si anak itu termasuk anak yang hanya bisa mendengarkan suara audio. Terus yang kedua yang memiliki kesulitan dalam bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan belajar yang antara lain misalkan ada anak yang masih belum lancar membaca gitu Pak ya. Nanti itu insya Allah saya dekati dalam pembelajaran gitu. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Andri. Jadi dalam aspek pengembangan nanti melalui tujuan pembelajaran tadi, Pak Andri tidak hanya ingin menyampaikan secara harfiah saja, tetapi Pak Andri juga menuntun anak didik yang mungkin masih kurang melalui mungkin pembelajaran berdiferensiasi begitu nggih Pak Andri nggih. Oke, baik. Nah, lanjut dalam proses pengembangan pembelajaran yang ingin Pak Andri kembangkan tadi. Ada model apa yang ingin digunakan Pak Andri? Di sini untuk memudahkan saya lebih mendekati anak, lebih memperlancar proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, model discovery learning. Wah, luar biasa sekali nggih. Ya. Oke, lanjut berarti metodenya menggunakan pembelajaran berkelompok. Oke, berarti nanti anak-anak setelah diberikan materi seperti itu, lalu mereka dikelompokkan seperti itu nggih, untuk lebih mendalami materinya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, untuk menunjang itu semua, berarti menggunakan media apa, Pak Andri nanti? Nah, betul ya. Untuk mempermudah saya dalam menerapkan metode pembelajaran, di sini saya menggunakan media salah satunya PPT atau PowerPoint. Terus yang kedua sama lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, baik. Nah, untuk saat ini apakah materi yang ada di PPT itu sudah disiapkan Pak Andri? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah. Apa perlu ada yang diperbaiki dari PPT itu? Mungkin untuk kedepannya saya lebih meningkatkan atau lebih memperlengkap isi dari materi yang ada di PPT saya Pak. Oke, berarti nanti sebelum ke kelas Pak Andri bisa mengecek kembali, barangkali ada yang
bisa dikembangkan Ya, betul. agar anak bisa lebih tertarik dalam proses pembelajaran gitu nggih. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, dari diskusi ini Pak Andri, mohon maaf, Ya. ada nggak yang mungkin terkesan atau mungkin yang membuat Pak Andri itu menjadi apa ya, lebih siap lagi dalam proses pembelajaran, atau intinya apa yang kita dapatkan dalam diskusi pada hari ini Pak Andri? Kalau untuk saya dari diskusi ini Pak ya, mungkin saya menjadi lebih siap untuk mengembangkan materi yang ada di PPT saya dan lebih memperdalam dalam pembuatan LKPD. Oke, baik ya, sangat luar biasa. Jadi gini Pak Andri, tadi yang disiapkan oleh Pak Andri itu sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Bahwasanya PPT yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan oleh kepada peserta didik nanti atau murid itu nanti memang harus dicek kembali. Ya, barangkali mungkin ternyata ada yang perlu ditingkatkan agar nanti anak bisa menjadi lebih tertarik lagi, atau mungkin bisa ditambahkan apa kayak game-game gitu. Saya yakin Pak Andri sudah berpengalaman di bidang itu, nggih. Ya, insyaallah Pak. Nggih. Baik, mungkin itu saja Pak Andri yang perlu kita diskusikan hari ini. Ya. Nanti harapan saya nanti ketika dalam proses observasi di kelas, nanti saya mohon izin ikut masuk di kelas, tidak apa-apa ya Pak Andri ya? Boleh sekali Pak. Oke. Baik, nah nanti saya harapkan proses observasinya berjalan dengan lancar atau proses mengajarnya di kelas bisa berjalan lancar. Nanti kita bertemu lagi di dalam sesi pasca observasi bersama dengan pengajar praktek. Oh iya Pak. Oke, baik. Sebelum itu kira-kira ini nanti akan dilaksanakan kapan ya Pak untuk kegiatan pembelajaran ini? Nanti ini kan mendekati akhir pekan Pak ya. Nggih, pembelajarannya di kelas berapa dan hari apa? Kalau untuk pembelajarannya ini saya sudah membuat modul ajar di kelas 7. Nah, untuk harinya mungkin karena ini mendekati akhir pekan, insya Allah mungkin jam pas hari Senin saja Pak. Oh iya, oke. Berarti jadwalnya ada di hari Senin ya Pak? Hari Senin. Oke, baik. Nanti pada saat observasi saya ingin melihat, ini bukan memantau ya Pak Andri, bukan istilahnya mengoreksi, tetapi kita istilahnya berkembang secara bersama-sama gitu ya Pak Andri. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Andri sudah mau berdiskusi dengan saya. Selamat siang. Siang Pak. Demikian tadi sebuah video pra observasi dengan Bapak Andri selaku guru PPKN. Sampai bertemu dalam video observasi. Pada pertemuan kali ini hari awal hari kita bersama lagi di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya ingin tahu anak-anak gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak baik? Ya. Ada yang belum sarapan? Tapi meskipun belum sarapan, kita harus tetap meskipun roti kita tetap bagaimana biar kita semangat di hari ini? Setiap kita beraktivitas, kita mulai gimana Pak? Berdoa. Untuk kelasnya ada bisa dimulai Nadira. Every student have to write. Mahasiswa harus tulis. But we do together in Terima kasih. Kalau kita sudah mulai dengan doa, rasanya kalau di dalam jadi kita itu rasanya lebih apa? Lebih semangat, lebih tenang. Seperti biasa di mata pelajaran kita biasanya mengawali hari dengan apa kan? Mengawal baca. Nah, setelah kalian hafal, alhamdulillah kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang utama yang saya harapkan kalian harus lima si
setelah dari baca. Di sini ada yang siap matematika, mengawali hari ini dengan Pancasila. kemudian agama, PKN. Kalau untuk persiapan, saya yakin Narendra tolong diwakili untuk membaca Pancasila, nanti yang lainnya berdiri. Dibaca dengan keras ya Narendra, nanti yang lainnya mengikuti. Ya, Bisa kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh ya. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tema. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Narendra. Itu mungkin kalau Narendra sudah sarapan belum? Sudah ya? Oh belum, Pak. Malah handal. Meskipun belum sarapan sudah hafal baca. Kalau kita membaca Pancasila atau apa itu, kalau mengawali sesuatu di depan orang banyak itu ya, kalau belum sarapan itu biasanya apa? Lemes. Tapi Narendra bisa konsentrasi, bisa sekarang melainkan baca. Sebelum kita memasuki materi, kita harus punya tujuan. Kita itu belajar, kita itu hidup, kita itu mengejar sesuatu, kita harus punya belajar sama siapa? Sama belajar sama ini setelah dari kalian dunia terus belajar dewasa sama seperti Pancasila. Pancasila juga adalah melalui beberapa perjuangan. Di sini kalian pasti penasaran kan bagaimana sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sejarahnya seperti apa? Yang isinya dari Pancasila yang pertama apa? Berdasarkan apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdi Sukmono, JDB Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan melanjutkan proses observasi mulai dari pra-observasi, lalu ada observasi, dan yang ini terakhir adalah pasca observasi. Masih bersama rekan saya yaitu dengan Pak Andri. Pak Andri sebagai guru PPKN yang ada di SNBN 3 sini. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Pak Andri. Baik, sebelumnya selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan. Jelas. Ini musimnya penghujan ya Pak Andri? Ya betul Pak. Oke. Kalau bulan kehujanan? Ya kalau di sekitaran gunung ini sekali hujan itu biasanya lama. Lama. Iya. Oke, betul. Baik, tapi tetap bersemangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, Pak Andri, kemarin kita sudah melakukan observasi. Oke, nah, lalu kita lanjutkan. Saya mohon izin Pak Andri untuk diperbolehkan diizinkan masuk ke kelas untuk melakukan observasi dalam Pak Andri melakukan proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi Pak Andri. Pasca observasi ya. Oke. Nah, dalam hal ini saya ingin
menyampaikan beberapa hal atau pertanyaan beberapa hal kepada Pak Andri berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Pak Andri lakukan. Nah, kalau tidak salah kemarin Pak Andri menyampaikan sudah ingin menerapkan proses pembelajaran discovery learning, Pak Andri. Nah, bagaimana Pak Andri prosesnya? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Untuk proses pembelajaran saya di kelas selama saya masuk di kelas itu 80% sudah berjalan dengan lancar, Pak. Tapi tetap juga ada masih sedikit kendala. Misalkan dari apa itu mungkin kalau di sini kan apa itu kan berkaitan dengan apa itu Pak, kelas SD. Ya itu sih bukan termasuk kendala sih, tapi ekstra itu bisa termasuk. Misalkan ada anak yang sliver gitu Pak. Baik. Nah, dari kendala itu mungkin Pak Andri. Nah, ini kan Pak Andri menganggap itu adalah sebagai kendala ya, walaupun itu adalah eksternal, kan. Nah, bukan dari internal dalam diri Pak Andri sendiri. Karena dalam diri Pak Andri sendiri saya yakin Pak Andri sudah berproses dengan sangat luar biasa. Di situ juga menampilkan kegiatan pembelajaran yang sangat interaktif juga, saling bertanya jawab kepada peserta didik. Tapi ada kendala yaitu tadi berkaitan dengan eksternal. Nah, Pak Andri tadi katanya kan ada kendala di eksternal. Menurut Pak Andri kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Sementara ini kan yang pernah saya lakukan Pak ya, kan misalkan ada anak-anak yang di luar sliver, nah itu penyelesaian yang saya ambil itu yang pertama itu pintunya saya tutup rapat. Kan dia memperkecil suara di luar masuk ke dalam. Jadi saya tidak membantu anak-anak dalam proses belajar. Baik, itu sudah sedikit meredakan, sudah bisa mengontrol lah intinya yang dari eksternal. Baik, Pak Andri itu sudah solusi yang bisa diterapkan dan mudah penerapannya sehingga tidak mengganggu dalam proses. Baik, di sini saya sedikit mencatat Pak Andri dalam proses observasi kemarin, yaitu perihal dalam hal pembentukan kelompok. Nah, dalam hal pembentukan kelompok itu kemarin saya melihat ada sedikit kalau bisa dikatakan kurang ya agak kacau lah gitu. Nah, itu kenapa Pak Andri bisa seperti itu? Nah, itu yang salah satu kendala dari internal Pak ya. Eksternal tadi. Yang dari internal itu untuk kelas yang saya ambil kemarin itu sebetulnya sih sudah tidak baru kali ini Pak ya pembentukan kelompok. Tapi kan mungkin kemarin itu sih sebetulnya karena anak-anak mungkin kurang konsentrasi, kurang mendengarkan arahan dari saya, atau mungkin kendala saya suaranya kurang keras. Itu mungkin salah satunya itu Pak. Apa mungkin juga termasuk keberadaan saya di situ dan saya rekam itu yang membuat mereka juga agak berbeda dengan biasanya? Ya bisa jadi itu kan kalau proses pembelajaran diskusinya nggak baru kali ini Pak. Betul. Baru satu kali itu. Nah ya apa mungkin gara-gara saya proses rekam di situ kemudian saya di situ. Kalau nggak salah kan itu beberapa kali sering kali kan mereka itu kan melihat saya gitu, itu memang kayaknya itu dari saya itu kayaknya Pak Andri. Ya itu saya minta maaf ya Pak Andri, gara-gara itu mungkin belajarnya kurang bisa enjoy ya, sehingga terjadi proses. Tapi kalau dalam keseharian sebenarnya aman ya. Dan biasanya kan nggak baru satu kali itu diskusi kelompok. Ya mungkin karena kan belum pernah syuting. Betul. Baik. Nah, pada saat setelah proses itu mungkin Pak Andri, karena mungkin Pak Andri tadi menyampaikannya pada saat itu grogi karena di syuting. Nah, apakah setelah itu mungkin di jam pembelajaran berikutnya di kelas yang sama itu menanyakan perihal kegiatan itu Pak Andri? Kelas yang lain? Enggak, yang kelas itu. Pak, misalkan itu untuk apa sih Pak? Kok direkam dan lain sebagainya gitu.
menanyakan nggak? Ya itu anak banyak yang menanyakan, Pak kok Ben jam hari ini kok ada kegiatan kamu buka? Karena ya Baik, ya saya memberikan maaf nanti tolong disampaikan kepada teman-teman. Oke, baik, ini Pak Andri, selain hal yang kelompok tadi, nah kemarin saya melihat itu mungkin gini Pak Andri, saya merasa ice breaking yang dilakukan Pak Andri itu, nah itu apakah memang seperti itu atau bisa ditingkatkan lagi Pak Andri? sebetulnya bisa ditingkatkan lagi Pak. Cuma kan kalau saya sendiri kan dalam melakukan PKN, terutama yang saya targetkan untuk kelas 1 itu kan anak-anak itu harus hafal Pancasila. Saya itu mencari bagaimana caranya, kan intinya SBK itu kan buat anak-anak biar apa? Refresh lah. Bagaimana anak bisa refresh, terus juga bagaimana biar anak juga sekalian bisa hafal Pancasila. Oh iya. Itu kan secara saya dulu pas awal sini Pak, itu anak-anak dari SD masuk ke SMA itu masih belum hafal Pancasila. Gitu. Jadi memang dasarnya pengalaman Pak Andri dulu ketika pertama kali masuk di sini ada anak-anak yang memang belum hafal Pancasila, makanya kemarin SBK-nya dibuat menjadikan seperti Pancasila gitu. Mungkin ada nggak pikiran mungkin ingin menerapkan SBK yang lain? Coba gitu. Apa itu Pak Andri? Mungkin apa itu seperti apa SBK yang metode meningkatkan konsentrasi, misalkan pakai apa itu, kalau saya lihat di YouTube itu tepuk 1, ada 2 kan meningkatkan konsentrasi anak, sehingga nanti ketika konsentrasinya sudah siap, pembelajaran juga menjadi lebih siap. Oke, baik. Ini Pak Andri, saya mendengar itu dan juga melihat sendiri. Pak Andri kan punya keahlian atau kemampuan di bidang IT lebih baik daripada yang guru-guru lain di sini. Benar nih Pak Andri? Kalau dikatakan lebih baik mungkin ya. kan itu yang bisa ada Pak, mungkin ya pengennya orang lain gitu. Iya, ya nggak apa-apa, namanya juga merendah itu kan juga nggak apa-apa. Ya, oke. Sepengamatan saya itu Pak Andri itu bisa lebih baik dalam penggunaan teknologi. Apa tidak ingin punya nggak rasa ingin mengembangkan ice breaking dalam bentuk teknologi? Mungkin puisi sering menggunakan atau Pak Andri? kalau musik sudah beberapa kali. Nah, punya nggak pandangan yang berkaitan dengan teknologi? Sementara ini penerapan SBB yang saya ingin kembangkan itu ya seperti tadi, peningkatan konsentrasi. Kalau untuk peningkatan SBB dalam teknologi itu saya mungkin saya kurang sering men-searching gitu ya. Seperti apa penerapan SBB yang menggunakan teknologi dan itu kedepannya saya setelah kalau sudah tahu seperti ini mungkin bisa mencoba teknologi. Tapi Pak Andri tahu ya ada ice breaking yang model kayak di teknologi itu, misalkan kayak main game kayak gitu. Pernah tahu kan? Penasaran nggak? Penasaran gitu. Nah, penasaran ya. Ketika penasaran itu ada rasa ingin mencoba nggak? Ada. Berarti ada rasa ingin mencoba hal itu ya. Nah, kira-kira Pak Andri nanti kalau misalkan Pak Andri ingin menerapkan itu kira-kira apa yang mesti Pak Andri lakukan? Yang pertama kan kalau di sini kan sebetulnya untuk media seperti apa, yang pertama kan sebelum kita menerapkan itu kan harus siap tentang alatnya fungsinya. Itu yang pertama saya targetkan. Kalau di sini sudah apa itu sebenarnya, di sini kan
ketersediaan alat mungkin nanti kalau ada kegiatan terus bisa lebih harus gantian pakai proyektor kan nanti Pak terus siap alat nanti yang kedua setelah alatnya siap nanti anak-anak akan saya berikan pemahaman tentang bagaimana mereka lebih semangat dalam belajar itu pakai tulis atau pakai game yang ada di internet tadi ya. Itu sudah mulai memanfaatkan teknologi lah intinya nanti ya. Baik ya, nanti saya tunggulah kabar baiknya itu untuk penerapannya itu nanti. Oke, baik. Mungkin itu beberapa tindak lanjut yang berarti ini dikembangkan oleh Pak Andri ya. Mungkin selain itu Pak Andri, mungkin setelah proses pembelajaran yang dilakukan Pak Andri dengan menggunakan model discovery learning, lalu menggunakan perangkat PPT, lalu ada ditampilkan menggunakan proyektor itu juga. Nah, itu perasaan anak-anak gimana pada saat proses belajar? Anak-anak itu setelah saya selesai mengajar itu biasanya saya tanyakan anak-anak bagaimana tentang itu selama proses belajar kita hari ini. Setiap selesai saya tanyakan anak-anak itu biasanya itu masih terkendala karena mereka sewaktu akan menerapkan proses discovery learning pembelajaran kelompok misalnya itu Pak ya, itu anak-anak masih ada yang pengen sama teman dekatnya saja, ada yang mau sama yang apa itu sama yang ini. Anak-anak itu ada yang tes gitu. Terus saya tanyakan, selama proses pembelajaran kira-kira anak itu sudah paham belum? Hampir 80% yang kecuali kan ada anak yang masih belum bisa membaca ada. Kalau yang sudah bisa membaca dan sudah lancar itu saya tanyakan rata-rata mereka sudah paham dan sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, saya ingin menggali sedikit berkaitan tadi ada anak yang belum bisa baca. Nah, itu berarti otomatis perlakuannya berbeda ya Pak. Nah, oke. Nah, bagaimana Pak Andri memperlakukan anak tersebut? Kalau saya sudah melihat nih, nah itu kalau menurut Pak Andri perlakuan Pak Andri kepada anak tersebut menurut Pak Andri bagaimana? Sudah disesuaikan atau kalau selama ini Pak ya itu anak yang masih belum bisa membaca atau anak yang kurang lancar membaca dan menulis itu saya berikan tugas yang berbeda daripada anak yang bisa menulis dan membaca. Dan target utama saya selama proses pembelajaran saya itu anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis, dimana mereka bisa lebih bisa membaca target utamanya. Jadi nanti saya berikan tugas berbeda, misalkan anak yang sudah lancar itu mengikuti materi yang anak yang belum bisa lancar membaca dan menulis itu saya berikan tugas campuran seperti yang pertama latihan menulis, terus yang kedua itu baru saya berikan tugas sedikit biar ada itu tidak dulu sama materi. Ya baik, ya saya juga mengamati kemarin juga memang sudah seperti itu, dan berarti Pak Andri juga menerapkan namanya pembelajaran diferensiasi atau ya Pak Andri tapi Pak Andri sadar nggak pembelajaran diferensiasi? Sudah sadar ya, karena sudah sering menjalankan kombel ya di sekolah. Baik, mungkin itu Pak Andri berkaitan dengan kegiatan kemarin. Saya rasa Pak Andri sudah memberikan hal yang baik untuk anak-anak. Atau mungkin gini Pak Andri, satu lagi. Apa yang ingin Pak Andri tingkatkan dari proses belajar kemarin?
yang terutama yang ingin saya tinggalkan itu dari internal dari saya sendiri. Yang pertama mungkin saya akan mendalami tentang bagaimana ice breaking yang lebih itu tadi Pak, seperti yang menggunakan media teknologi ya, itu kan bisa terapkan. Itu mungkin depannya akan saya pelajari lebih dalam. Ini yang pertama. Terus yang kedua mungkin selama proses belajar itu kan saya menggunakan metode discovery learning dan diferensiasi kan Pak. Mungkin itu akan saya tingkatkan pemahaman saya, atau mungkin saya tingkatkan pelaksanaannya lah. Mungkin medianya juga mungkin. Berarti nanti semua aspek ini digunakan ya, seperti itu ya. Jadi baik, itu hal yang sangat menarik nanti, karena saya rasa peningkatan yang Pak Amir lakukan, yang ingin Pak Amir lakukan itu sudah sangat luar biasa. Karena mengingat kemarin yang Putra itu Pak Andri juga bercerita kan sebelumnya seperti apa, lalu Pak Andri ingin mencoba seperti ini. Nah, setelah ini juga Pak Andri ingin mencoba hal yang baik lagi, gitu. Nah, saya rasa eskalasi ini akan berjalan semakin lama semakin ke atas, dan Pak Andri saya rasa akan menjadi guru-guru atau guru yang bisa menjadi contohan lah untuk guru-guru yang lain. Di samping memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya setiap manusia itu memiliki titik lemah. Demikian juga saya, Pak Andri juga pasti memiliki titik lemah. Semuanya pasti memiliki titik lemah. Tetapi bagaimana kita bisa menonjolkan keunggulan kita? Nah, mungkin itu sedikit pesan dari saya Pak Andri, bahwasanya kita sebagai manusia tidak luput dari salah, tidak pernah merasa atau mungkin bisa benar terus. Maka dari itu, ayo saya mengajak Pak Andri menjadi orang yang memiliki eskalasi yang lebih baik. Karena Pak Andri ini saya anggap guru yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuman mungkin yang pertama kepercayaan dirinya yang kemarin pernah disampaikan itu kepercayaan dirinya itu kurang, tapi ketika saya lihat performanya itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu Pak Andri, kita semangat mengajar, semangat untuk menjadi lebih baik, dan semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Begitu Pak Andri, terima kasih sebelumnya sudah membantu saya untuk proses coaching ini. Mungkin Pak Andri ada yang ingin disampaikan? Ya, dari saya mungkin motivasinya di Berwono akan lebih membuat saya semangat dalam menggunakan eskalasi ya. Insya Allah nanti saya akan lebih berusaha lagi. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi proses pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan rekan saya yaitu Pak Andri. Semoga bermanfaat dan salam bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.